Untung, kemampuan spesial dari kehidupan sebelumnya Mataku tembus. ukuran kartu apapun. Ibu, pilih kartu itu. Bagaimana dia bisa memilih kartu terbesar? Apakah ini hanya faktor keberuntungan? Oke. Sayang, aku menyadari kesalahan. Ayo pulang. Paling parah kalah sekali aja. Oke, kamu yang bilang ya. Main sekali aja, sekali aja. Ibu tenang aja, ada aku kok. Anggap untuk menghapus niat kecilnya. Agar kalau besar dia tidak belajar yang buruk. Papa, kamu yang kalah. Kita semua harus ambil kembali dari meja judi. Ayo ambil kartu kalian cepat. Kenapa masih main sama orang ini? Ada daging domba lagi. Biar mereka utang sedikit baru dibebaskan. Jangan-jangan kakak Gao ingin balas dendam nih. Kita cuma main sekali. Wanita di rumahmu ini mau bantu kamu balas dendam. Jangan bikin repot. Anak kakak Gao sudah keluarkan uang tahun barunya. Benar-benar naga melahirkan naga, burung melahirkan burung. Orang tua seperti apa, anaknya seperti itu. Mama, bagaimana cara main kartu ini? Aku juga nggak tahu. Kalian bertaruh berapa? Taruhan minimal 3.000. 100.000. 100.000. Aduh. Nggak bisa lihat kartu, tapi dia berani taruhan buta. Masih muda tapi berani, taruhan langsung maksimum. Xiao Bao, ini nggak baik. Kalau kalah baru bisa pergi. Kakshuni, Berapayong Kamupazan. Aku tidak ikut. Ada apa denganmu? Kartu terbesar dipilih anak ini. Perhatikan beberapa ronde dulu. Anggap saja menjebak. Berapa ini? Kamu menang 3 koin. Ya, kita menang. Kak Gao, mau main lagi? Atau apakah itu? Pulanglah dan berlututlah untuk bertobat kepada istrimu. Ibu, datang lagi. Ayo lakukan itu. Bagikan kartunya juga padaku. Mari kita anggap ini seperti bermain rumah-rumahan hari ini. Oke, saudara BA. Bagus sekali, kartu ini yang terbesar lagi. Saya benar-benar bosan. Selama kamu kalah. Bisa cepat selesai pertunjukan ini. Ini kartu besar. Masih berani diam. Lihatlah hai lihat itu apa namanya anak sapi baru lahir tak takut harimau. Aku ikut. Kakak ipar, aku juga hormati keluarga kalian sekali. Buka kartu. Selamat kakak ipar, kamu menang lagi. Ah, Kamu menang lebih dari 200. taruhan kecil ini ayah tidak mungkin kalah banyak Pasti ada jalan di sini. Mama, kita akan kaya. Xiaobao. Ayah kehilangan uang tadi malam. Ini tidak cukup untuk menutupi. Diam, bukan giliranmu bicara. Sayang. Gao, jangan buru-buru. Kakak ipar, tanganmu bagus tadi? Ibu, kalau kita terus menang, bisa ambil uang ayah kembali, kan? Xiao Bao, jangan terlalu serakah. Judi itu seperti judi adalah lubang tanpa dasar. Berapapun uangmu akan ditelan. Sekali habis semua, betapa sedihnya. Sayang. Kalau aku bodoh lagi, potong saja kedua tangan. Bukan urusan bicara. Ibu, aku mengerti. Cepetan selesaikan, kita cepat pulang. Emma, maaf banget ya. Dengan aku di sini, susah banget kalah. Lanjut bagi kartu aja. Kakak ipar. Aku lihat, kamu beruntung terus ya. Taruh tutup. Taruh tutup terus. Semua pasang tutup. Semua pasang tutup. Ini bikin frustasi.
Jangan ribut lagi, jangan ribut lagi. Mama, kita menang banyak sekali. Mama, kita akan jadi orang kaya. Kakak, kalian luar biasa, menang 18 kali berturut-turut. Mungkin cuma keberuntungan saja. Bantu hitung berapa banyak yang kita menang. Kamu menang lebih dari 7.000. Kemenangan itu karena bandar memberi umpan, menipu korban untuk menang kecil, lalu mengendalikan permainan agar kita kalah. Nggak mungkin, aku menang banyak kali tapi cuma lebih dari 7.000. Bagaimana kamu bisa kalah lebih banyak? Bisa kalah sebanyak itu. Aku juga nggak tahu gimana, tiba-tiba kalah semua. Masa sih bisa begitu? Awalnya aku juga menang terus, kupikir lagi beruntung, tapi ternyata. Sulit menghilangkan Selalu menang dulu terus kalah. Maaf ya aku salah. Jangan ngobrol biasa aja. Kalau mau main, lanjut bagi kartu. Kali ini aku all in. Aku sungguh mengagumi kemampuan dan keberanian kakak iparku. Yang ini, Saya tidak mengikuti lagi. Itu hanya keberuntungan. Tunggu sebentar kakak ipar. Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu yang drastis? Taruhan dasar pada 3 yuan. Taruhan dapat dilipat gandakan tanpa batas. Bagaimana menurut Anda? Kamu datang? Tidak bisa sayang, aku baru ingat. Semelampong terahan terlalu banyak. Mulai dari kehilangan mobil. Lalu rumah. Kakak Gao. Kalian bukan orang bodoh kan? Maksudmu apa? Dengan taruhan dasar kecil, menang selama 7 hari tidak akan memulihkan 800.000. Kalau begini terus, memang tidak bisa balik modal. Jangan dengarkan dia, jangan tambah taruhan. Biaya kuliah Xiao Bao. Biaya operasi ayah. Aku tidak serakah. Saya akan bermain satu, hanya satu. mendapatkan sepertiga uangnya kembali. Ya ampun, aku juga lelah. Jika tidak ingin bermain seperti ini, Aku tidak akan menemanimu. Saya tidak bermain. Sayang, ayo pulang. Ayo terus bermain. Apa yang kamu katakan? Omong kosong. Tahu apa yang kamu katakan? Jika tidak meneruskan, akan berhenti sekolah dan kabar dari rumah sidiap. dia masih sangat muda tetapi memiliki kecanduan besar. Saudara Gao. Keluargamu benar-benar memiliki naga dan burung phoenix yang tersembunyi. Jangan bicara omong kosong. APA? Tidak mau main? Aku bilang anakmu lebih hebat darimu. Kamu. Coba bilang anakku lagi. Sudahlah, jangan berdebat. Xiao Bao, kenapa kamu melakukan ini? aku bisa lihat ukuran kartunya. Apa? Percayalah padaku, setiap kartu itu transparan di mataku. Apa kamu serius? Aku tidak bohong, Bu. Serius, aku tidak berbohong. Sayang, jangan bertaruh ya. Kita masih bisa mulai lagi. Jangan ribut, nggak mau bicara sekarang. Sayang. Lihat ke sana, siap buka jadi 336 poin. Apakah buka? Buka. Kartu adalah 89K. Xiao Bao, Ternyata aku selalu menang. Semua karena Xiao Baoku. Mama jangan takut Xiao Bao melindungi kalian. Hello hello. Apa yang terjadi? Apa kalian sedang main drama di sini? kita teruskan. Sayang, kenapa kamu masih mau lanjut? Kita sekarang sudah tidak punya apa-apa. Ayo, apa kalian takut? Hanya kena pansing. Mau masak merah atau dikukus? Gimana kalau satu ikan 3 rasa? Kalian habis sudah. Lanjut ke ronde berikutnya. Karena kakak ipar mau main. Biar aku yang kocok kartu kali ini. Ayo lebih cepat. Baiklah, Uncle buta, kamu saja yang coach. Sebentar. Kalian sekeluarga pasti menderita. Ahli bayangan. Menggabungkan mencuci kartu, melempar, dan bertahan.
bisa mendapatkan kartu bagus yang diinginkan. Bahkan bisa menyembunyikan kartu tanpa suara. Sudah dicuci. Tak disangka bertemu teknik seperti ini. Namun di hadapanku, cuma pamer keterampilan. Xiao Bao. Jangan khawatir, Ibu. Aku di sini. Bertaruhlah. Tutup jaringnya. Keluarga ini sudah tidak banyak yang tersisa. Kecil-kecil juga tetap daging, telan saja semuanya. Kita tidak bisa membiarkan dua orang ini pergi. Dulu, uang ku menangkan dari berjudi, semuanya kusumbangkan. Sudah melihat banyak orang. Tidak punya apa-apa. Bahkan ada yang lebih parah. Kehilangan segala. Terima kasih, bos. Menembakkan kimation. Para penipu yang merencanakan ini bukan berjudi, tapi menenun jaring. Permainan menunggu mangsanya. Masuk ke dalamnya. Sayang, ayo pulang, sayang. Sepertinya mereka akan bertindak. Serbu. Aku juga 1000. Xiao Bao, kartu ini kecil. Mama percaya sama kamu. Kartu ini aku yang kocok. Kamu tidak dapat kartu besar. Aku juga ikut. Baiklah. Kalau gitu, aku naikin jadi 10.000 lagi. Aku juga ikut. Tapi kakak ipar, sepertinya uangmu gak cukup, ya? Chipnya tidak cukup kan? Suami kalah 800.000 tadi. Saya pinjam 800.000. Sudah tanda tangan. Baiklah kakak ipar. Kalau kamu begitu berani. Kami siap menemanimu sampai akhir. Kakak ipar mau ikut taruhan? Semua chip ini aku ikut taruhan. 800.000. Saya pertaruhkan semuanya. Apa yang terjadi? Main begitu besar, gila ya? Kasihan. Ini sekali langsung taruhan 800.000. Kenapa? Tidak boleh? Tentu bolehlah. Barusan kan sudah dikatakan. Taruhan tidak ada batasannya. Taruhan besar. Bisa tenang dulu? Diam. Aku harus menang. Yang kamu kalah Memang satu keluarga. Sifatnya mirip. Menang sedikit sudah sombong. Sayang, ini terlalu berbahaya. Kamu tahu itu berbahaya. Kamu kalau datang ke tempat seperti ini, jangan panggil aku istri lagi. Lepaskan aku, kakao. Jangan langgar aturan ini. Kalian semua penipu. Kalian bukan manusia. Kakak ipar kali ini belum tentu kalah. Kamu buru-buru apa? Pasti bisa menang. Sayang, cepat bawa Xiao Bao pergi. Taruh chip di meja. Ingin pergi, sudah terlambat. Kalian jangan bicara ikut atau tidak ikut. Ikutlah. Kalau kakak ipar sudah berani, kita mesti mendukung. Ambil kartu saya. Kartu ini ada 80.000. Hasil tabungan selama bertahun-tahun. Mama, jangan deket. Iya. Kamu juga terpancing. Kemampuan mengocok kartuku sudah sangat mahir. 10 tahun tak pernah salah. Dia tak bisa menipuku. Putaran ini. Aku tidak ikut. Silakan lanjutkan. Maksudnya APA? Uangnya terlalu banyak untuk... Ayo Tuan Tiempa. Aku mundur saat waktunya tepat. Putaran ini, ada kamu saja sudah cukup. Baiklah. Baiklah, aku buka kartunya. Runtunan. Wah, ternyata runtunan terbesar. Pasti kalah. Keluarga ini mungkin akan habis-habisan. Selesai, kartunya besar sekali. Orang ini memang mendapatkan kartu besar. Kakak ipar, kamu sudah menang begitu banyak. Sekarang giliran aku menang dong.
Maaf, kakak ipar, tapi yang ini memang terlalu impulsif. Kalian penipu, khusus menipu keluarga kami, akan mendapat karmanya. Kakak Gao, kita tidak pernah memaksa keluarga main kartu, kan? Itu pilihan sendiri, terima nasib baik. Kalian semua curang, kalian semua bukan manusia. Kakak Gao, hati-hati bicara, kalau tidak, lidah dipotong. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ini harus bagai... Ibu, jangan takut, ada aku. Kau yakin? Bibi. Buka kartu. Kartunya kecil sekali. Pasti kalah nih. Buka kartu, buka kartu. Buka, buka, buka. Buka kartu. Ayo. Ibu jangan takut. Kita pasti menang. Kali ini kita pasti menang, kalian pasti kalah. Hehe, jangan pura-pura deh. Sayang kecil. Aku yang telah menyakiti kalian. Aku yang telah menyakiti kalian. Ibu, buka kartunya. Oke, Aku mau mulai nih, kalian harus lihat keahlianku bermain kartu zaman dulu. Selalu menang tiada terkalah. Satu kartu untuk menentukan segalanya. Ayo buka kartunya, kakak ipar. kecil. Tidak mungkin, tidak mungkin. Makung Toodle. Kita mendapatkan macan tutul. Aduh, keberuntungan ini luar biasa. Saya main bertahun-tahun, baru kali ini lihat yang kayak gini. Kecil. Kita menang ya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kartu aku sendiri yang atur. Kasih dia kartu jelek. Kok bisa jadi 3 sejenis? Udah kocok. 10 tahun ini aku nggak pernah gagal. Malah kalah sama perempuan ini. Ada apa ini? Kayaknya ketemu pemain pro. Nggak mungkin, aku jagain terus. Tangannya sama sekali nggak gerak. Apa mereka cuma pura-pura bigo? Sayang, jangan main lagi, ya? Janji nggak bakal judi lagi. Kecil, ayo kita pulang. Tunggu sebentar. Kalian mau ngapain? Kakak ipar. Macan kamu kok gak biasa ya? Apa wanita ini curang? Gak terlihat sih. Gak terima kalah ya? Kalau gak ada masalah, ya cek kartunya dong. Periksa kartu. Bengong. Cek kartu. Tunggu, kenapa periksa kartu? Kenapa? Karena mata saya. 10 tahun ini, saya sudah menangkap ratusan penipu, kalian tak terlihat jelas. Wanita ini juga bisa curang. Bikin marah tuan, yang kalian menangkan tadi harus kembali dengan bunga. Apa bukti kalian? Betul, kalian menang kenapa tidak periksa? Tidak adil. Kalian gugup ya? Nggak bisa terima kalah, kan? Kenapa kami nggak dapat kartu bagus? Benar kan? Benar-benar. Dia nggak bisa terima kalah. Aku nggak bisa terima kalah. Kalau kartu macanmu itu bersih, aku langsung potong tangan. Bro, jangan ke bawah suasana. Aku lebih jago main kartu daripada cewek, macannya curang. Oke, itu kamu yang ngomong. Tapi kalau kartu ini memang ada curangnya. Kalian sekeluarga. Malam ini bakal keluar dengan cara buruk. Sayang jangan berjudi dengannya. Mama jangan panik. Periksa. Buka. Buka.
Kalian bikin jebakan untuk menipu. Nanti aku buat kalian bayar harganya. Buka. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Aku jelas-jelas. Tianba, ini kenapa bisa begini? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Dasar anjing. Apa ini kerjaan kamu, Tian? Aku tidak berani. Apakah mungkin wanita ini benar-benar seberuntung itu? Dapatkan 3 angka. Ternyata Tianba tidak mau kalah. Ya. Kartu juga sudah dicek. Kami tidak curang, semua orang melihat. Benda sial. Pergi. Bro Tian, sesuai aturan, apakah kamu harus memberikan tanganmu? Serius amat sih, kakak Gao. Main-main sedikit saja tidak boleh. Keberlanjutan masalah ini kita anggap sebagai kesalahpahaman saja. Ambil saja uang ini. Bagaimana menurutmu, Kakak Gao? Ambil saja uang ini. Benarkah kita bisa pergi? Tentu saja bisa. Sayang. Kita mendapatkan kembali uang yang kalah. Mari kita pergi. Bagus. Itu saja. Jika mereka tidak pergi, Aku akan kehilangan segalanya. Tianba Chuni dan duonya, Duo Merah Putih, telah beroperasi di berbagai tempat selama lebih dari 1 dekade. Siapapun yang menentang mereka akan dipatahkan tangan atau kakinya, atau lenyap begitu saja tanpa jejak. Selama bertahun-tahun, Tianba bertugas memberikan penalaran, Chuni memberikan bantuan. Tidak pernah melihat penerima bantuan muncul kembali. apa artinya ini? Sayang, ayo cepat pergi. Pulang, saudara Tian, kita pergi sekarang. Jangan terburu-buru. Sungguh, kelompok ini tidak akan membiarkan terjadi. Ayo kita pergi dengan mudah. Kakak iparku mengalami keberuntungan luar biasa saat ini. Tidaklah benar jika tidak memainkan 1 pertandingan lagi. Saya tidak bermain lagi. Itu tidak akan berhasil. Apa yang akan kamu lakukan? Kakak ipar, main lagi deh. Kalau kalian tidak bermain, tidak ada yang bisa keluar dari pintu ini. Kami benar-benar tidak bermain lagi. Kenapa nih? Menang uang lalu mau pergi begitu saja ya? Kami hanya ingin ambil kembali modal kami. Tidak bisa begitu. Mohon beri kami keringanan. Yang tersisa anggap sebagai hadiah, berikan kami jalan keluar. Kami ambil kembali uang kerja keras kami. Anak perlu bayar uang sekolah. Jangan pura-pura kasihan di depan saya. Lagi pula mana ada hal semudah itu. Ini semua untuk kamu, oke? Sisanya, anggap memberi kita kesempatan hidup, ok? Hanya ambil separuh dari modalnya. Jangan terlalu keras dong. Saya tidak mau uang kalian. Saya hanya mau kamu kalahkan saya lagi. Kapan saja, kalian bisa pergi. Mereka cuma kebetulan beruntung saja. Dengan kemampuan saya ini, belum pernah ada yang menang dan pergi. Orang-orang ini begitu tidak tahu menang lagi, tidak akan membiarkan pergi. Apakah kalian sudah mempertimbangkannya? Bukankah ini melanggar aturan jalan? Tidak membiarkan orang pergi. Apa bedanya dengan bandit? Apakah semua orang yang menang uang tidak bisa pergi? Apa ada yang masuk akal? Berandalan kecil. Ngomong apa sih? Jangan ngomong lagi, Xiao Bao. Mama bye-bye saja. Ayo main lagi. Biar dia kalah dengan puas.
Oke, Aku main dengan kalian. Kita tadi bisa menang. semua hanya keberuntungan. Jangan ikut campur. Baik. Kakak ipar benar-benar langsung to the pound, tidak bertele-tele. Kakak Gao, kamu belum punya istri ya? Kamu berani sekali. Ambil kartu baru. Kakak ipar. Aku akan mulai mengocok kartu. Tangan kiri melindungi, tangan kanan menyembunyikan kartu. Tianba sudah mengocok kartu yang dia inginkan. Potong kartunya. Teknik kartu. Trik umum para penipu, dipotong juga sia-sia. Bu. Aku mulai bagi kartu, ya. Akhirnya sudah ditentukan. Wow, 3 macam. Bagus, bagus. Apa yang dia rencanakan? Sayang, dalam permainan ini 3 kartu as adalah 3 macam terbaik, mengalahkan segalanya. Kita menang. Kecuali Tianba dapat 235. Tapi kemungkinan keluar sangat kecil. 235 satu-satunya kartu yang bisa lawan A triplet. Kartu dia memang 235, ini umpan. Bro Tian, kita all in kali ini. Sekali untuk menang atau Oke. Bro Gao memang pria sejati. Apa yang terjadi dengan Gao Shan? Buru-buru kasih. Dia punya triplé. Kita sepakat, menang atau kalah, biarkan kita pergi. Tidak masalah. Saya Tin Ba akan terima kalah. Kakak. Kakak ipar ini dapat kartu bagus ya. Sepertinya harus didahului dengan selamat. Kartu kecil, kartu kecil. Tin, giliranmu. Kak Gao begitu berani. Saya tidak bisa membuat suasana jadi buruk. Saya ikut. Kakak Tinba ini bahkan tidak lihat kartu, langsung pasang semua. Permainan kartu ini, ya memang lihat siapa yang lebih berani. Karena kakak Gao sudah berani, aku pasti akan main sampai akhir. Kami menaruh semuanya, tebusan Tin kurang banyak. Siapa bilang aku tidak cukup? Aku punya 3 tempat cuci mobil, taruh semuanya. Kamu mau bermain sekeras itu? HMPH, tunggu saja saat aku menang. Tunggu, 3 tempat cuci mobil paling cuma bernilai puluhan ribu, masih kurang jauh. Bagaimana, masih mau ikut? Siapa bilang aku tidak ikut? Kalau tidak berani, lipat kartu saja. Ayah ini benar-benar dipermainkan orang dan tidak sadari. Peninggalan nenek moyang, paling tidak bernilai puluhan juta. Paman buta, kamu di kota barang antik. Barang grosir 100.000. Ngomong apa kamu? Kelihatannya bahkan tidak bernilai 100.000. Siapa lagi yang berani ketawa, akan kutuntut sampai gigi rontok. Bro Tian, kamu bawa barang palsu buat menipu kita. Paman buta, kalau gitu kita pulang aja. Bro Tian, kamu nggak mungkin. Kehabisan uang, ya? Gunung tinggi makan isi hati dan nyali berani. Berani ngomong gitu sama Tianba. Istrinya pasti dapat kartu bagus dong. Siapa bilang aku kehabisan uang? Die Kampung ada rumah baru untuk penggantiin, harga pasar 500.000. Ada brankas pribadi. Uangnya cukup banyak dari mana? Semua di sana, paling tidak ada 10 ribuan. Kelihatannya dia siap nekati Cia. Bagaimana? Masih pantaskah saya terus di meja ini?
Bisa lanjut sekarang? Paman Buddha. Matematika kamu diajar oleh guru olahraga ya? Bocah nakal. Ngomong apa sih? Semua uang ini dijumlahkan tetap gak cukup. Anak itu benar, memang tidak cukup. Paman gak mau curang, kan? Jangan ngomong lagi. Itu anak kecil bicara. Kata-kata anak kesel memang bej. Bro Tianba. Perhitunganmu kalah sama anak kecil ini. Apa maksudmu? Jangan pura-pura, pinjamkan sedikit. Apa maksudmu bicara begitu? Jelas-jelas kamu yang mau bertanding sama Bro Gao. Kenapa malah menyalahkan aku? Omong kosong. Bukan karena kamu serakah. Aku gak perlu habisin semua harta. Masih pura-pura gak bersalah. Hey bro. Kamu bikin aku sakit. Kartu ini menang. Pasti menang. Nanti lipat gandanya kubalikin. Lipat ganda. Kita bagi gimana? 5-5. Kurang. Saya mau 60%. Oke deh. Gak masalah, tunjukkan yang terbaik. Kalian selesai diskusinya belum? Mau gelap. Besok harus sekolah. Aduh, kakak ipar, buru-buru amat sih, ini kan cuma soal duit. Ini ditambah dengan toko laundry itu. Semua orang tahu, bisnisnya cukup bagus. Gimana? Kali ini cukup kan? Tante, kamu gabungin semua, tetap nggak banyak. Kamu berani ngejek paman buta nggak bisa ngitung, kamu sendiri malah lebih parah. Aku punya tanah di kampung. Ini pasti cukup kan? Ya, pas-pasan cukuplah. Anak nakal ini. Fuh. Xiao Bao, jangan bicara. Mama, aku paham. Bagaimana, apakah bisa mulai sekarang? Ibu guru bilang, kita harus jaga kepercayaan, nggak bisa cuma omong kosong. Orang-orang ini ngomong sembarangan, nggak bisa dipercaya. Caranya gampang, suruh mereka tanda tangan, selesai. Baiklah. Anak ini tahu buktikan kalau bicara ya. Lalu kenapa? Aku nggak mungkin kalah kok. Bro Tian, bisa tolong buat perjanjian. Kok harus pakai cap juga? Aku juga mau satu. Tanda Tangani Segera. Apa yang terjadi dengan tehnya? Jangan khawatir. Saya akan menggandakan uang itu begitu saya mendapatkannya. Mereka sudah mempertaruhkan segalanya, dan keluarga kami tidak punya jalan keluar. Ini situasi hidup atau mati. Ini baru saja dimulai. Kartu di tangan ibu ada 3 kartu as. Tangan pamungkas dalam Texas Hold'em. Tangan Tianba bernilai 235, satu-satunya yang dapat menangkal 3 kartu sejenis, Ace of Spades. Orang ini sesuai dengan reputasinya sebagai penipu ulung. Mainkan permainan kartu sempurna. Sialnya, dia bertemu denganku, si ahli dalam membongkar skema. Berani sekali kau memesan jebakan? Sekarang akan membayar harganya. Saudara ipar. Apakah Anda puas sekarang? Oke, kita bisa mulai. Wanita lebih dulu. Anda jalan duluan, ungkapkan kartu Anda. Harus cepat ganti kartu mama, kalau tidak pasti kalah. Terlalu lemah, nggak bisa ganti kartu. Benar-benar terlalu lemah, aku nggak tahan lagi.
Apakah kita akan gagal? Sayang jangan panik. Cepat buka kartunya. Saatnya mengakhiri. Kita menang. Kita menang, kita menang. Akhirnya kita bisa pulang. Wah, wanita ini beruntung sekali, dapat 2 kali 3 kartu sama. Peluangnya lebih kecil daripada menang hadiah utama. Kakak ipar, ini luar biasa. Sudah jelas siapa pemenangnya. Hampir waktunya. Keluarga ini selesaikan hitungannya. Tianba kalah, aku Kartu ini 3 kartu sama. Ini kartu terbaik. Tapi kenapa kamu pikir kartuku kecil? straight flush tidak kalakan 3 ace ini. Apakah kamu pikir kamu dapat 2, 3, 5? Siapa yang tahu? Tidak mungkin. Tian nggak mungkin dapat beneran kan? Kemungkinan 235 hampir nol. Dia mimpi kali. Apa beneran kita bakal kalah? Nasib keluarga ini juga karena aku yang... Xiao Bao. Maafkan aku, Mama. Kemampuanku hilang. Kartu si paman buta itu bener 235. Apa? Maaf semua, kartu di tangan saya ini spesial makan macan. Kartu ini spesial makan macan. Kalian yang kalah. Keluarga kalian ini. Jangan terlalu sombong. Di atas langit masih ada langit. Tidak mungkin. Berapa kali pun main. Kalian pasti kalah. Hebat sekali. Tuan Tianba, dapat kartu bagus. Pantas saja dia berani taruhkan rumah dan toko, biar Kak Bei Chuni pasang taruhan. Tuan Tian benar-benar sangat beruntung. Tunggu sebentar. Ini juga bukan 235. Kenapa 235 kunya jadi 238? Apa yang terjadi? Cuma beda satu angka, ini berkah buat keluarga Gao, berkah keluarga Gao. Menang. Kartunya pindah ke dia. Kemampuan tidak pernah hilang. Xiao Bao, kali ini kita benar-benar bisa pulang. Dia menang, dia benar-benar menang. Kok jadi 238? Aduh ibu. Aku kena tipu. Taruhan sampai tabungan terakhir juga. Balikin uangku. Balikin uangnya ke aku. Kasih balik. Balikin dong. Sudah cukup. Wanita ini curang, menukar kartuku. Wanita ini curang. Wanita ini menukar kartuku. Bukan aku. Jangan asal menyudah. Kamu yang mengocok dan membagikan kartu, istri saya bahkan tidak menyentuhnya. Siapa memotong kartu? Apakah Rong Jie melakukannya? Saya juga bisa bersaksi, Rong Ji sama sekali tidak punya kesempatan menyentuh kartu, apalagi curang. Tidak mungkin. Saya mengontrol permainan. Tidak mungkin ada perubahan. Apakah saya melakukan kesalahan? Paman buta. Ada yang menang, ada yang kalah. Ibu tidak menang? Benar, menuduh harus ada bukti. Bukti aku punya bukti, tentu aku punya bukti. Kakak Tian mau berbohong, ya? Untung ada si kecil ini, tanda tangan jadi bukti. Kembalikan uangku, kembalikan uangku. Sudah ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin kalah. Nona, sekarang semua uangnya milik kalian. Uang. Uang itu semua uangku. Kembalikan uangku. Kembalikan uangku, kembalikan uangku.
Aku ke Tianba. Menipu dan membuat jebakan untuk mencuri uang. Jangan biarkan dia kabur. Ini semua buktinya. Itu semua uangku mama, aku lapar. Ayo pulang, terima kasih. Xiao Bao pulang, mama siapkan makanan lezat, ayo pulang. Tuan Tianlong. Sudah ditemukan identitas Chen Rong. Tuan Naga Besar, Chen Rong hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Kehidupannya teratur, perilakunya tidak menunjukkan keanehan. Chen Rong ini benar-benar pandai menyembunyikan. Tianba dan Chunni. Mereka tangan kanan berpengalaman di tempat itu. Keduanya bekerja kompak. Memasang perangkap dengan rapi, entah sudah berapa banyak penjudi yang terjebak. Akhirnya kehilangan segalanya. Keluarga berantakan. Chen Rong bisa memecahkan perangkap, bisa menunjukkan keahlian bermain kartu yang sempurna. Pasti wanita ini memiliki keterampilan khusus dari sekte langit. Lanjutkan penyelidikan, jangan lewatkan sedikit pun petunjuk. Baik, Tuan. Identitas Chen Rong pasti tidak sederhana. Dia sangat mungkin adalah Murid terakhir Dewa Judi, Gao Jin. Menguasai keterampilan legendaris. 12 jurus naga surga. Kalau dia menyembunyikannya, aku akan memaksa dia menunjukkan kepandaian yang sebenarnya. Hahaha. Tuan Jin, ada seorang wanita ahli misterius di wilayah Lin Tianlong. Telah mencetak rekor kemenangan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Bisa menang banyak dari Tianlong. Siapa dia? Chen Rong. Ibu rumah tangga biasa. Ini adalah foto dia di tempat kejadian. Wanita ini tampak biasa saja. Kudengar dengan kamera berkecepatan tinggi, memperlambat 10 kali, tetap tak bisa menemukan cacat. Gerakan tangan wanita ini cepat, bahkan kamera elektronik tertipu. Sehebat itu apakah dia? Tuan Jin, kami curiga dia pewaris keahlian Tian Men 12 jurus. Apa? Keahlian sang raja penipu kembali muncul. Kali ini kita harus mengikutinya. Maksud Tuan Jen adalah Panggil semua orang. Siapkan hadiah berat 70%. Besok pagi-pagi, ikuti aku ke sana untuk menemui Dewa Judi ini. siap, Pakin. Apakah informasinya sudah diselidiki dengan jelas? Jin Yutang baru saja menyampaikan, keahlian tangan Chen Rong luar biasa. Semua pemantauan menunjukkan dia tidak curang. Bahkan tidak ada celah sedikit pun. Kekuali. Dia menguasai 12 keterampilan Tianmen. Tapi sebelum guru meninggal, tidak meninggalkan rahasia apapun. Keterampilan Tianmen. Bagaimana bisa jatuh ke tangan seorang wanita yang tidak dikenal? Waktunya mendesak, Lioli. Siap. Ikuti saya ke bandara sekarang juga, saya ingin memeriksa kebenarannya. Baiklah, Tuan. Harus cepat menemukan orang itu. Penerus Tian Men muncul. Kami harus menyambutnya. Sayang kita untung besar kali ini. Tidak hanya dapat bunga kembali. Bahkan uang simpanan Tianba juga kembali. Gao Shan, aku ingin kau bersumpah. Jangan berjudi lagi. Tenang sayang. Setelah pengalaman kali ini, melewati pintu gerbang kematian, aku paham. Di meja judi tidak ada pemenang. Semua adalah utang Raja Neraka yang makan orang sepenuhnya. Semua berkat kamu. Kalau tidak, seumur hidup bakal terjebak di sana. Bukan aku. Wan bisa menang, karena Xiao Bao. Dialah mengubah kartu Tianba. Gimana bisa? Dunia mana ada orang lakukan hal seperti itu? Apa Xiao Bao benar-benar... Wan bisa keluar dari tempat itu. Itu bukti terbaik, masih belum jelas? Apa yang baru saja terjadi memang aneh. Tunggu dulu. Apakah kartu terakhir Tianba? Benarkah kartu itu 235?
Tidak ada ampun di kasino. Apakah kamu benar-benar kamu seberuntung itu mendapat 3A yang sama? Seperti 3A sebelumnya. Itu juga dibuat oleh Xiao Bao. Itu tidak mungkin. Xiao Bao menyelamatkanku. Aku tidak salah. Ini Xiao Bao. Perjudian adalah lautan tak terbatas, pantainya berbalik Tianba dan Chani, dua individu lisik, bagaikan ular berbeza tak terlihat, melalit mangsa tanpa suara. Meremas uang korban, menguras harga diri dan kehidupan mereka. Hampir. Keluarga kami menderita rumah hancur, terlilit hutang. Setiap taruhan punya cerita. Di baliknya ada keluarga yang hancur dan jeritan putus asa. Ayah ibu, belakangan ini banjir melanda kota. Saya ingin berbagi dana ini dengan orang yang memerlukan. Ya, lakukanlah sesuai kehendak. Bantu sebanyak yang kita bisa orang yang membutuhkan. Anakku malang. Sedikit lagi sudah tidak ada ayah. Bibi, ini untuk membeli makanan untuk adik. Ini. Sedikit tanda dari kami. Kami tidak pantas menerima ini. Kakak, terimalah untuk anaknya. Ayo. Cepat. Terima kasih, kakak. Terima kasih, kakak. Ayo, semua minum bubur. Terima kasih bos. Terima kasih bos. Baiklah, jangan buru-buru. Semua dapat, semua dapat. Jangan buru-buru. Semua Ada. Ini untukmu. Minamla pelen kalau kurang masih Ada. Mama capek. Si kecil kamu sudah besar, tahu membantu orang lain. Uang penuh dengan air mata dan darah harus diberikan kepada orang yang membutuhkan. Kamu benar. Ayo pulang, Mama akan buatkan iga asam manis. Yai, Mama memang terbaik. Di mana ayah? Dia menyumbangkan sisa uangnya yang Anda minta. Tapi mereka seharusnya sudah kembali sekarang. Halo. Anda pasti cenderung. Suamimu ada di tangan. Apa? Jangan khawatir, dia aman. Naaman. Mama, mungkin papa diculik. Sayang, tolong selamatkan aku belum mau mati. Sayang, Mau selamatkan suamimu, besok ke Tianmen Mountain. ikut kompetisi global Tianmen. Apa itu? Aku nggak bisa apa-apa. Halo. Xiao Bao, gimana ini? Ayahmu, kenapa ayahmu tertangkap? Kompetisi Tianmen adalah turnamen kartu top 10 tahunan. Orang dari berbagai jalan akan datang. Kita sepertinya sudah diawasi. Jadi, kita harus... Mereka tidak berani menyakiti ayah. Sepertinya mereka ingin memancingku keluar. Ibu, mari kita pergi menyelamatkan ayah. Berani menyentuh ayahku. Aku akan buat mereka membayar. Ayo pergi. Mama, ini adalah Tianmen Shan. Sudah besar, aku tidak tahu ada tempat seperti ini. Tianmen Shan tersembunyi dalam kabut, sebelumnya adalah tempat suci Buddha, sulit ditemukan oleh orang biasa. Ayo kita naik. Tidak banyak berubah sejak aku pergi. Kamu bilang apa tadi, Xiao Bao? Tidak ada, Mama. Ayo kita masuk cari ayah. Ayo pergi. Aku datang.
Anak kecil ini. Keren banget. Long Batianchamp. Batasannya jadi rendah ya. Anak kecil bisa ikut. Mereka datang. Pemimpin tangguh. Tak akan terkalahkan. Chen Rong. Kamu nekat datang demi pria tak berguna itu. Kamu punya terlalu banyak kelemahan, pasti tidak bisa jadi dewa judi. Mama, ayah ada di sini. Xiao Bao, apa ayahmu akan baik-baik saja? Bagaimana kita bisa menyelamatkan? Mudah sekali. Kalahkan semua peserta saja. Apa kamu bilang? Kalahkan semua peserta. Baru mereka akan melepaskan ayahku. Semua peserta. Bagaimana mungkin ini? Mama, kamu lupa aku bisa melihat melalui segalanya. Kalian mencari Gaoshan, kan? Kamu tahu di mana suami saya? Ikut saya. Tuan, orangnya sudah dibawa. Lin Tianlong. Raja judi paling banyak di Asia Tenggara. Mengandalkan cara curang dan berdarah. Mereka naik ke puncak dengan mengorbankan banyak yang lain, ternyata dia yang bikin masalah. Karena sudah datang. Sesuai aturan, mari kita mulai pertandingan sekarang. Kenapa? Kamu tidak berani menerima tantangan. Aku. Hari ini aku akan 12 ilmu luar biasa dari Tianmen untuk digunakan. Sejak aku mati, tidak ada lagi yang menjaga Tianmen. Pertemuan Tianshan juga dirusak oleh orang-orang sampah ini. Pertandingan Tianshan semakin buruk. Bahkan anjing bisa menggonggong seperti... Kamu bilang apa? Paman, jangan dianggap serius ya. Kamu. Xiao Bao, maaf ya. Jangan marah sama anak-anak. Mama. Tak perlu bersikap baik pada orang jahat. Anak nakal. Tuan Jen belum datang. Tunggu. Tunggu dia, HMPH. Seakan-akan tanpa dia, perlombaan Tianshan ini tak bisa jalan. Tuan Jin. Mungkinkah dia merujuk pada mantan muridku, Xiao Jin? Apa yang sedang terjadi? Siapakah orang penting di... Jinye Tela Tiba. Mengapa orang tua ini ada di sini? Awalnya ingin memanfaatkan ketidakhadirannya memperoleh teknik pamungkas gerbang surgawi. Sekarang, Xiao Jin sudah berusia 50-an. Saat itu, saya masih anak-anak. Jin Ye. Anda sudah sampai. Anda adalah Nona Chen Rong. Saya iya. Berikan hadiah pertemuan kepada Nona Chen. Dari Tuan Jin. Apakah setumpuk kartu emas murni ini adalah edisi terbatas dengan tanda tangan asli dari God of Gamblers, Gao Jin? Jangan bercanda, barang langka seperti ini. Sudah lama disimpan di museum. Nona Chen. Ini adalah karya asli dari guru saya. Itu saya bayar mahal. Dari lelang. Hari ini saya berikan Anda. Si kecil yang hebat ini berani pakai tanda tanganku untuk menyenangkan orang. Lingzi merah, jam pasir emas. Saham Royal Palace. Semua hadiah ini sangat berharga di pasaran. Hadiah-hadiah kecil ini adalah harta karun langka. Anggap saja ini sedikit bantuan untuk masa depan yang cerah bagi Nona Chen. Hadiah ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Terimalah, kita satu keluarga, jangan sungkan. Ibu, ini niat baik dari Xiao Jin. Langsung terima saja. Baiklah. Anak kecil ini siapa sebenarnya? Rasanya dia mengingatkanku pada seseorang. Apakah dia? Dia mirip dengan guruku. Guru. Hadiah ini terlalu berharga, tidak bisa diterima. Langsung terima saja. Oke, baiklah.
Anak ini punya bakat istimewa. Seiring waktu pasti akan hebat. Terima kasih restunya. Xiao Bao, beri salam. Xiao Jin, sudah lama tidak jumpa. Nok. Kamu baru saja panggil saya apa? Xiao Jin. Berani sekali bersikap tidak sopan pada Tuan Jin. HMPH, anak nakal ini. Seharusnya sudah diurus sejak lama. Ada rencana licik apa? Dia suka memanggil, itu haknya. Ya. Hari ini benar-benar ajaib. Di mata Tuan Jin ini, Kenapa terlihat ramah? ibu dan anak ini, apa sebenarnya identitasnya? Aneh sekali. Lin, bukankah kamu baru saja mengatakan ingin menantang ibuku? Saya. Sekarang semua orang sudah ada di sini, mari kita mulai kompetisinya secara resmi. Putaran dadu pertama. Pertandingan dimulai. Hahaha, saya berhasil menjadi pendeta Tao. Seperti yang diharapkan dari seorang raja. Ini hebat banget. Gimana? Mengalahkan kalian, jangan terlalu mudah. Xiao Bao, itu hasil angka maksimal ya? Jangan khawatir, ikuti yang diajarkan tadi malam. Kalian berdua bisik-bisik apa? Ayo cepat. Dia sedang ngapain sih? Pemula kayak gitu juga bisa ikut lomba? Sepertinya wanita ini cuma beruntung. Jelas banget, bukan keturunan dari ahli Tianmen 12 jurus. Semua. Kalian kira pertarungan ini masih perlu lanjutkan? Permainan dimulai dan terus hingga akhir. Sungguh membosankan. Kenapa masih bengong? Cepat mulai. Hebat juga kamu. Jangan memuji. Putaran pertama seri. Chenrong pura-pura 5. Kemampuannya sama sekali tidak kalah dengan Lin Tianlong. Lanjutkan. Yang terkecil yang menang dalam ronde ini. Menyerahlah sekarang. Akan kubiarkan jarimu utuh. Begitu percaya diri. Dia dapat 6-1. Kamu tahu apa? 6-1 adalah kehebatan Tuan Raja. ENAM Dadu, Manamakin jadis a tu. Hari ini, biarkan semua orang melihat keajaiban. Apa ini, tiang? Hahaha, di seluruh dunia, siapa yang bisa dapat satu tiang? Sedikit sekali. Hahaha. Kak Long. Hebat banget. Xiao Bao gak akan kalahkan. Mama, kita gak akan kalah. Apalagi sama orang jahat ini. Aku tahu. Chenrong. Kamu sudah ketakutan banget. Beri aku hormat, mungkin aku beri kalian kesempatan hidup. Diamlah. Bu, langsung saja. Baiklah. Nona Chen. Kamu sudah selesai mengguncang. Suara dadu tak beraturan. Belum tentu hasilnya baik. Chenrong, angkaku sudah paling kecil, kenapa kamu mempermalukan diri sendiri?
Cepat menyerah, dragon masih bisa mengampuni kalian. HMPH. Wanita, ini pasti kalah. Kalian yang pasti kalah. Anak kecil, kamu berani sekali. Om jahat, mulutmu sungguh bau. Ibu, cepatlah mulai. HMPH, mari lihat apa yang bisa kamu buat. Ini adalah Feng Liundian. Ibu hebat. Dia bisa melakukan ini juga, wanita ini tidak sederhana. Tunggu sebentar. Bagaimana kamu bisa trik ini? Ini adalah salah satu keahlian Raja Judi, Gao Jin. Siapa yang mengajarkan kepadamu? Bicaralah. Ibuku tahu banyak hal, belum giliranmu untuk mengomentari. Tapi kamu, sudah kecanduan menipu, ya? Menipu. Apa artinya menipu? Bocah. Jangan asal bicara. Kamu tahu, setiap kata yang aku katakan itu fakta. Metode Lin Tianlong sempurna. Bagaimana dia bisa membongkarnya? Auranya mirip guru saya. Apa hubungannya dengan guru saya? Mungkinkah dia? Bocah, mau apa kamu? Semua lihat baik-baik. Dia ingin melakukan apa? Lalu, apa sebenarnya yang ingin kamu sampaikan? Silakan lihat. Dadu Merkuri, Raja Besar, ternyata dadu ini diisi dengan timbal. Hebat. Bagaimana dia tahu dadu itu bermasalah? Lin Tianlong, bukti jelas, akui kesalahan. Saya. Bukti sudah jelas, kamu tidak mengakuinya. Menurut aturan, di konferensi ini yang berbuat curang harus meninggalkan tangannya di sini. Orang-orang, bawa kapaknya ke sini. Ya. Tunggu, ada aturan aneh di kasino bawah tanah, harus mengeluarkan darah. Kamu pilih mengeluarkan 2000 ml darah atau mengikuti aturan dunia hitam dan dihukum di laut terbuka? Anak nakal. Kamu ngomong apa sih? Anak ini masih muda. Tapi berani juga ya. Bagaimana Pinjuga? L'un Tianlong pasti akan mati secara tragis. Kellier Dara. Hukuman di laut terbuka. Dia cuma murid SD biasa, bagaimana dia bisa tahu ini? Xiao Jin Shangren. Orang-orang. Ya. Tidak benar. Kenapa aku harus mendengarkan dia? Tunggu. Siapa bilang dadu ini milikku? Tuan Jin, dadu ini bukan milik Lin Tianlong. Walaupun aku difitnah. Tapi aku memang salah menggunakan dadu ini. Kalian menang ronde ini, sesuai aturan. Salah penggunaan juga dianggap pelanggaran. Ronde pertama dimenangkan oleh Chen Rong. Ronde kedua, Mahjong. Peserta bersiap-siap. Ronde kedua, Mahjong. Pertandingan dimulai sekarang. Anak kecil, jangan ganggu. Orang ini memang juara penipu nomor 1 di Asia Tenggara. Pengocokan kartu sudah curang. Bagaimanapun dikocok, kartu bagus tetap ada di tangannya. 13 Wonders. 4 besar. 1 warna. Menghadapi orang macam ini, harus keras lawan keras. Nona Chen. Silakan buka kartu. Wanita ini jelas amatir, hari ini dia pasti kalah.
Bocah sialan. Aku tidak akan melepaskan kalian. Aneh sekali. Kartu bagus yang baru saja aku cuci kenapa hilang semua? Apakah ini ulah dia? Kalian nanti kerja sama dengan aku buat dukung rencana. Mengerti, bos. Mama. Giliranmu. 4 bambu. Angin Timur. Gang. Bagaimana ini? Dia sudah langsung gang. Kong. Apa ini? Apa semua kartu bagus ada di tangannya? Tidak mungkin dia bisa kong lagi. Papan putih. Kong. Lagi, datang lagi, datang lagi. Aku tidak percaya ini, pasti kali ini kamu tidak bisa kong. Merah tengah. Kong. Datang lagi. Apa yang terjadi? Wanita ini menang 3 kali berturut-turut. Hari ini bakal kalah. Bos, begini terus, tidak ada gunanya. Siapkan rencana, kita tidak boleh biarkan dia menang kali ini. Ibu, keberuntunganmu sangat bagus. Bagus, bagus. Sialan. Kartu apa yang dia dapatkan sebenarnya? Perhatikan ya, ibuku sudah siap menang. Apa? Dia sudah siap menang? Ayo para perhatian, ibuku sudah mau menang. Dengan semua mata mengawasi, Cenrong tak ada kesempatan mengeluarkan kartu. Apa dia menang karena keberuntungan? Enam potong ya? Bahkan jika kamu siap, pemenangnya tetap aku. Giliranku. Gawat, Lin Tianlong menukar kartu ibuku. 6 potong. Menang besar. Berhasil. Tidak mungkin. Aku sudah tukar kartu. Mama, kamu hebat sekali. Tak terduga, penuh misteri. Tak heran itu adalah seni bela diri Tianmen. Selamat kepada Cenrong yang menang. Paman jahat. Meja judi seperti hanya mengandalkan Xiao Jia, tak bisa kalahkan takdir. Kalimat ini, bukankah itu yang sering dikatakan guruku? Kenapa tatapannya membuatku takut? Xiao Jin, kamu belum mengenalinya. Dia sebenarnya siapa? Orang yang mendapat warisan dari guru. Bukan Cenrong. Itu anaknya Cenrong. Pertandingan selesai, Cenrong menang 2 babak berturut-turut, dengan keunggulan mutlak mengunci kemenangan. Sesuai dengan aturan, pertandingan berakhir lebih awal. Pemenang, Cenrong. Mama hebat sekali. Aku ini raja judi yang tangguh. Bisa kalah sama wanita? Saya keberatan. Cenrong, ayo kita main 1 ronde lagi. Taruhan harus ditepati, jangan melanggar aturan. Tuan Jin. Wanita ini pasti curang. Curang. Tidak ada bukti, itu artinya memang hebat. Cenrong, 1 ronde lagi. Biar kita tentukan pemenang dan pecundang. Pemenang ambil semua, pekundang potong yari. Lin Tianlong, kalau mau main, taruhan penuh harus berani diambil. Xiao Bao. Bu, jangan khawatir, aku akan menanganinya. Kami bisa bermain denganmu jika kamu kalah. Jika kau kalah, aku akan memotong jariku untukmu. Tidak ingin jarimu patah. Apa yang kamu inginkan? Sangat sederhana. Bebaskan ayahku Ayahmu. Tidak masalah. Seseorang datang. Lepaskan aku. Sayang.
Kalian akhirnya datang. Aku bersumpah. Aku tidak akan berjudi lagi. Menelantarkan kamu dan Xiao Bao. Orangnya sudah kembali. Sekarang apa maumu? Mereka mau apa? Potong jari murah buat kamu. Kalau kamu kalah, aku akan buat hidupmu lebih buruk dari kematian. Bagaimana? Kamu setuju? Kamu meremehkan jari Kak Long dan masih berani menggertak. Benar-benar tidak tahu diri. Diam. Xiao Bao, jangan sembarangan Verteidigt. Menang sedikit sudah berani mengendalikan hidup matiku. Nak. Kamu tahu siapa aku? Siapa kamu? Mungkin penjaga neraka yang tahu jawabannya. Kamu bilang apa? Xiao Bao. Xiao Bao. Pamari. Anda tidak apa-apa? Minggir. Aku baik-baik saja. Aneh, tidak licinnya. Oh, ternyata paman yang tergelincir. Kamu harus menerima kekalahan, atau kalah lagi dan biarkan kami yang mengurus. Kamu anak nakal. Apa hakmu negosiasi denganku? Dia tidak layak bicara denganmu. Bagaimana kalau aku ikut? Pak Jin, ini urusan pribadi kita. Lin Tianlong kalah dan mengakuinya. Kamu pikir bisa meremehkan Nona Chen? Aku mengerti aturan di jalanan, tapi anak ini. Mama, paman nakal tidak mau bermain lagi, mari kita pulang makan. Hari ini tidak ada yang bisa pergi. Putaran ketiga pertandingan harus dilanjutkan. Dia tidak berhak mengajukan permintaan. Lalu apakah aku memenuhi syarat? Ibu, itu Xiao Tian yang datang. Siapa? Ibu, itu Xiao Tian. Xiao Tian. Kakak, kamu datang. Kemarin aku terima surat. Prestasi belajar hampir sama. Tidak terpisah sedikit pun, guru. Surat mengatakan harus mengumpulkan bukti kejahatan Lin Tianlong. Di perlombaan Tianshan, hukum dia. Aku curiga surat ini ditulis oleh guru kita. Tulisan benar-benar mirip, cara bicaranya juga sama. Saudara, di sini memang ada yang sangat mirip dengan guru. Siapa? Lihat anak itu. Anak kecil ini dari mana? Dia anak Chenrong, Chenrong. Mirip. Tatapan dan auranya benar-benar mirip. Xiao Tian, apa sudah siap barang yang kuminta kau siapkan? Adik kecil, surat ini kamu yang tulis? Xiao Tian, kenapa kamu masih merokok? Aku tidak ada yang mengawasimu, ya? Nggak mau paru-parumu lagi? Guru. Benar-benar kamu. Ketahuan kamu gak belajar. Pintunya di sana, pergi sendiri. Sampai hari ini, cuma guru. Yang benar-benar baik padaku. Guru. Tahu saya salah, tidak akan merokok lagi, guru. Mengapa Anda? Sudah. Beberapa hal ceritanya panjang. Yang mendesak sekarang adalah mencabut duri Lin Tianlong. Orang itu kasar dan tidak sopan. Xiao Tian, kumpulkan bukti kejahatan Lin Tian. Keluarkan semuanya. Sisanya biar saya yang urus. Guru cepatlah. Aku mengerti, guru. Lin Tianlong, ibuku setuju untuk kamu lanjut ke pertandingan ketiga. Seharusnya kita kerjasama. Tapi jika kamu kalah, kamu harus terima hukuman. Apa yang aku lakukan, langit dan bumi menjadi saksi. Bilang, bagaimana kamu akan menghukumnya? Lin Tianlong. Apakah barang-barang ini cukup untuk menghukum kamu? Bagaimana kamu mendapatkan buku ini? Ini buku akuntansi ganda, kan? Oke. Saya setuju, tapi saya menang. Berapa harga yang harus Anda bayar?
Kamu bilang, Mulai sekarang. Jika Tianmen mengganti nama menjadi Lin, maka semua orang dipotong satu tangan. Apa katamu? Salah satu tangan di ruangan ini akan dipotong. APA yang kamu katakan. Lin Tianlong. Permintaan dibuat oleh saya, bukan orang lain. Tanganmu. Aku tidak peduli, Xiao Bao. Tidak masalah. Lin Tianlong. Lakukan seperti yang kamu katakan. Kalian yakin ingin bermain besar untuk anak ini? Jika dia kalah, Tianmen akan berubah pemilik. Jika gurumu tahu, peti matinya tidak akan tahan. Hahaha. Jika kamu kalah, Kamu harus kehilangan kedua tanganmu. Gue bisa ngalahin dia kapan aja. Sir Jin, Tian, urusan gak ada hubungannya sama kalian. gimana nggak ada hubungannya? Urusan Anda adalah urusan kami juga. Anda kan pendiri dari 12 seni bela diri Tianmen. Melawan orang semacam ini. Seperti pakai meriam untuk Gue pasti bisa babat habis dia. Cukup belum kalian ngomong? Bisa mulai? Ayo, mulai. Putaran terakhir poker. Akhirnya sampai di permainan kartu favoritku. Setelah pertandingan ini, seluruh Tianmen akan menjadi milikku, Lin Tianlong. Aku pasti menang di ronde ini. Ronde ini menggunakan sistem duel dengan chip awal 5 juta, siapapun yang habis chipnya kehilangan pertandingan. Tidak masalah. Sekarang silakan kedua pihak memverifikasi kartu. Aturannya cukup fleksibel, jebakan disiapkan dengan rapi. Di pertandingan Tian Shanku, berani sekali gunakan trik licik seperti ini. Ini Lin Tianlong. lumayan juga nih. Baik, kalau semua setuju, maka pertandingan resmi dimulai. Taruhan dasar 10.000, tidak ada batas atas, silakan bertaruh. 10.000. 1 juta. 1 juta. Orang ini benar-benar percaya diri. Bagikan kartu. Hasil permainan sudah ditentukan. Bagikan kartu, hasil permainan sudah ditentukan. Sepertinya, Lin Tianlong sudah siap baik. Siap pun, kalau lawan guru kita, dia tidak ada jalan keluar. Sekop A, awal yang bagus ya, mantap. Boss. Gambar terhalang anak itu. Semua aja kelihatan. Chen Rong. Lihat kartunya lama sekali, kartunya terlalu kecil. Mau besar atau kecil, tergantung mainnya. Ada yang punya kartu bagus. Tidak juga menghancurkan. Anak nakal. Si merah A bicara. Chen Rong, mengaku kalah sekarang masih sempat. Rp500.000. Ikut. Si hitam K bicara. 500.000. Sepertinya kamu cukup percaya diri. Saya ikut 500.000, tambah 500.000 lagi, hari ini rasanya bagus. Lagi-lagi si kotak A. Chen Rong. Aku pilih A. Apa dia? Ibu, kita tidak mungkin dapat Royal Flush, kan? Anak nakal. Kamu tahu apa itu Royal Flush?
Kartu as berlian, giliran 1 juta, ikut. Berani ikut? Jangan kira dapat Royal Flush sungguhan. Baik. Aku suka orang yang nekat dan jarang bicara. Hahaha 3A, cenderung kamu pasti kalah. Belum tentu, Paman jahat. Lihat dengan baik, kartu ibu hanya kurang 1 kartu untuk menyelesaikan Royal Flush. Tebak, apakah kartu terakhir Spade A ada pada kamu atau di tangan ibu? Tentu di tangan saya. Pikir baik-baik, apakah kamu ingin lanjut? Jangan berpura-pura, saya tahu kartumu ada di tangan saya. Saatnya mengungkap rahasia. Sudah cukup bicara, saya all in kali ini. Saya all in kali ini. Mama, kita ikut. Buka mata lebar-lebar, lihat apa itu kartu pemenang. Skop 4. Ini yang kamu sebut kartu pembunuh? Tidak mungkin, mana skop aku? Kemana perginya? Bicara. Apakah kamu sedang mencarinya? Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Kamu curang. Paman, ada bukti tidak? Fitnah. Tapi harus bayar 2 kali lipat. Pasti ini ulahmu, Lin Tianlong. Kamu kalah, harus terima konsekuensinya. Selamat Shenrong Menang. Wah, istriku. Kamu memang hebat. Ini semua berkat Xiao Bao. Benar-benar Xiao Bao. Ayah, jangan berjudi lagi. Begitu kamu duduk di meja judi, hidup dan mati bukan kontrolmu lagi. Aku tahu. 10 kali berjudi, meja judi seperti lubang tak berdasar makan orang, menang hanya kebetulan. Kalah adalah takdir. Orang Datong. Ya guru. Kunci Lin Tianlong di Departemen Hukum, perlakukan sesuai hukum tertinggi. Baik. Tidak, jangan, aku tahu aku salah. Jangan macam-macam. Pak Qin, tolong lepaskan saya. Kamu sering menjebak orang. Banyak keluarga tidak bersalah hancur karenamu. Itu salah mereka berjudi, bukan salahku. Berani-beraninya membantah. Buktinya jelas, lebih baik kamu jujur saja. Serahkan diri sekarang, mungkin masih ada jalan keluar. Baiklah. Hari ini aku mengakuinya. Ternyata. Kemenangan dan kekalahan tidak pernah kebetulan. Tidak ada keberuntungan. Sejak di kasino, kita sudah terjebak dalam jebakan Tianba dan Chuni. Tanpa bantuan Xiao Bao, malam itu kita pasti tidak bisa keluar. Sayang, aku bersumpah tidak akan berjudi lagi. Aku percaya padamu. Tunggu. Katakan saja. Jelas keterampilanku sempurna. Kenapa masih kalah sama dia? Teknik dia biasa saja, 3 ronde tidak ada yang mengejutkan. Ibuku menang dari kamu, itulah kehebatannya. Kamu tidak terima? Aku tidak terima. Teknik curangmu memang sempurna. Tapi semua manusia punya kelemahan. Aku mempelajari teknik curang setiap hari. Teknik curangku sempurna. Kalau bukan karena dia, aku sudah jadi raja segala raja curang. Kamu salah, kelemahanmu adalah serakah tanpa menyadarinya. Serakah tanpa menyadarinya. Apakah aku sama saja dengan penjudi lainnya? Sekalipun sebagai raja dari semua sifat dasar tak berubah, akhirnya tetap kalah oleh keserakahan sendiri. Anak ini benar-benar seperti guru kami, tak berubah sama sekali. Anak, sebenarnya kamu siapa? Siapa aku tidak penting. Tian, Jean Kessel bawa dia pergi. Baik, Shifu. Potong tangannya dan tunjukkan kepada orang lain. Ampun, ampun. Ampuni.
Shifu. Benarkah ini kamu? Shifu. Kenapa kamu ada di tubuh anak ini? Di kehidupan sebelumnya, aku menang chip terakhir di Laut Internasional dan peluru menusuk jantungku. Itu semua kita tahu. Setelah bangun, aku sudah berada di tubuh anak ini. Oh begitu. Bertaruh sebentar kalah selamanya. Saat terbangun menyesal sudah telat, hidup sekali lagi aku sudah paham. Guru. Xiaojin, Atian, kalian harus ingat, tamak bisa menghancurkan, tidak berjudi untuk menang. Jika bisa kembali lagi, aku tidak akan naik kapal itu lagi. Guru. Kita tahu. Sayang, hubungan Xiao Bao dan dua bos ini apa ya? Aku merasa hubungan mereka nggak sederhana. Aku juga nggak tahu, sejak kamu kalah judi dan ditangkap. Xiao Bao banyak berubah. Salahku, Xiao Bao pasti ketakutan. Sayang, Ibu, aku lapar. Kita pulang, yuk. anak baik. Kita pulang. Akin, Xiaotian, jangan antar. Guru, Anda akan kembali? Tidak kembali. Guru, Anda harus ring kembali ya, posisi ketua Tianmen. Selalu untuk Anda. Baiklah, jika takdir, kita akan bertemu lagi. Sampai jumpa, guru. Guru. Kenapa kalian datang? Guru. Kau tidak menyambut kami ya? Xiao Bao. Siapa itu? Ayah, teman datang. Datang aja sudah baik, tidak usah bawa barang. Ayo masuk, makan. Dua teman Xiao Bao tidak sungkan. Iga babi asam manis aku. Sisakan sedikit ya, aku simpan untukmu. Kalau tidak cukup, aku ambil dari mangkukku. Hari ini cukup untuk semua. Ayo bersulang. Ayo bersulang. Ayo ayo ayo. Bersulang.